semuanya, selamat pagi. Apa kabar? Hopefully semuanya sehat ya, yang di studio maupun yang di rumah. Nah, pagi ini teman-teman thank you banget udah join di acara Zoom kita Cerita Anak Rantau. Hopefully teman-teman bisa enjoy, have fun, dan bisa belajar banyak ya. Perkenalkan, acara ini akan dipersembahkan oleh Amazing Rock dan Prudential Indonesia. Perkenalkan, gue Ingrid, selama 90 menit ke depan akan jadi host kalian. Nah, teman-teman, zaman sekarang, kita yang pada hidup di ibu kota, ini teman-teman semua hidup di ibu kota kan? Kalau ada yang hidup di ibu kota, tolong di-chat dong. Nah, kita yang hidup di ibu kota, teman-teman, itu kena banyak banget tekanannya. Mau social pressure, peer pressure, social media pressure, bahkan jus aja di-press, teman-teman ya, cold press jus gitu ya. Pokoknya berat banget. Bahkan sampai ada pepatah yang bilang, katanya ibu kota tuh lebih kejam, teman-teman, daripada ibu tiri. Setuju nggak, teman-teman? Chat dong di kolom chat nih. Setuju gitu ya, saya anak kota. Oke, nah saking hebohnya teman-teman ya, tekanan hidup di ibu kota ini sampai masuk berita loh teman-teman. Percaya nggak? Yuk kita nonton beritanya. Ke informasi selanjutnya, 2 hari lagi Kota Jakarta akan merayakan ulang tahunnya yang ke-489. Beragam permasalahan masih dirasakan warga, salah satunya biaya hidup yang tinggi. Jakarta masih menjadi kota dengan biaya hidup tertinggi di Indonesia. Kondisi ini memaksa warganya menyiasati pengeluaran hingga mencari tempat tinggal di daerah penyangga, terutama bagi kelas menengah. Jakarta menduduki posisi terpuncak kota termahal di tanah air. Survei biaya hidup yang dibuat Badan Pusat Statistik ini menunjukkan geliat perekonomian Jakarta masih menjadi daya tarik meski tak ada yang menjamin apakah warganya dapat hidup layak. Upah minimum Provinsi DKI Jakarta 2016 sebesar 3,1 juta rupiah masih jauh dari batas minimal untuk dapat hidup layak. Total pengeluaran 10 juta di Jakarta relatif ya, itu bisa hidup layak ya. Pasangan suami istri Arya Kusumo dan Eka Oktaviani kerap memutar otak agar tetap dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Pasangan yang menikah pada April 2015 ini bekerja di perusahaan swasta di Jakarta. Kadang-kadang kartu kredit membantu karena misalkan ada cicilan 0%-nya gitu kan, untuk membantu kita mengatur tiap bulannya harus keluar berapa. Saat awal menikah, mereka sempat tinggal di kamar indekos di Jakarta. Namun akhirnya mereka memilih menyewa rumah di Cipondoh, Tangerang. Ini dilakukan sebagai salah satu trik untuk memperketat pengeluaran. Perbandingannya dengan apa yang kita keluarin untuk mengontrak rumah ini sama kayak ngekos di tengah. Seperti Arya dan Eka, saat ini banyak warga yang kesulitan mendapatkan landed house atau rumah tinggal dengan pekarangan yang layak di ibu kota. Untuk ukuran rumah yang sama di Jakarta dengan yang di Bogor tentunya harganya berbeda jauh. Arya dan Eka mengaku gaji tetap setiap bulan tak cukup memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat. Dari hobi mengoleksi sepatu dan sepeda, mereka kemudian menjadikannya sebagai usaha sampingan. Bahkan, seserahan saat mereka menikah dulu kini disewakan untuk menambah pemasukan. Kalau dikalkulasikan? Kalkulasiin ya, kalau tiba-tiba laku semua gitu ya, untuk yang item yang sama ya mungkin bisa sampai 3 kali gaji. Tetap. Di samping kebutuhan dasar, tingginya biaya hidup di Jakarta juga dipengaruhi gaya hidup. Pasangan Arya dan Eka pun mengaku memiliki budget khusus untuk urusan gaya hidup. Biasanya berapa persen dari pengeluaran? Berapa ya? Sekitar 5-10% lah maksimal. Arya dan Eka yang tergolong pasangan muda setidaknya masih memiliki segudang alternatif untuk bisa hidup layak. Bayangkan, bagaimana dengan mereka yang sudah memiliki anak? Selain biaya sehari-hari, biaya pendidikan anak pun perlu mendapat alokasi tersendiri. Roni Satria, Jakarta. Oke teman-teman, barusan udah nonton ya. Nah, by the way, sebelum saya komen soal videonya, mau ngetes dulu nih teman-teman. Suara saya aman ya? Jelas ya? Boleh tolong chat ya di kolom. Jelas. Oke, thank you ya. Nah, teman-teman, kita di sini semua udah prokes ya, teman-teman ya. Udah vaksin 2 kali, udah antigen, pokoknya aman. Jadi makanya kita boleh buka masker. Nah, teman-teman, kembali ke laptop ya, kembali ke tab kalau saya nih. Nah, tadi kan kita udah dengar sendiri teman-teman video yang diputerin ya. Itu tuh ternyata di Jakarta tuh emang mahal banget teman-teman gitu ya. Mereka sampai, tadi tuh ada pasangan tuh si Arya Kusumo sama Eka itu dia sampai harus sewain banyak hal gitu, bekas seserahannya disewain gitu.
Bahkan harus sampai nyewa rumah di Cipondoh, Tangerang, jauh gitu, nggak di ibu kota. Padahal mereka kayaknya kerjanya sih di ibu kota gitu ya. Sebesar itu teman-teman tekanan di ibu kota. Makanya kadang-kadang orang tuh udah pusing banget sama kehidupan ibu kota. Pusing mikirin biaya sekolah, biaya hidup gitu ya. Padahal waktu kecil sampai gede punya cita-cita, begitu gede udah excited mau kerja, kena tekanan kerja teman-teman. Kena tekanan biaya hidup di Jakarta gitu. Nah, akhirnya lupa deh sama visinya. Banyak nggak sih teman-teman yang kayak gitu? Jadi terlalu lelah menjalani kehidupan sehari-hari sampai lupa visinya apa. Nah, pagi ini kita mau belajar dari 3 anak muda yang mereka kebetulan datang dari jauh ya teman-teman ya, datang ke ibu kota, menaklukkan ibu kota, berhasil keluarin potensi terbesar juga teman-teman dan berhasil capai impian mereka. Nah, tapi sebelum saya mulai, mau minta tolong pengumuman teman-teman ya. Sebelum kita mulai, pastiin mikrofon teman-teman udah di-mute ya. Videonya tolong dinyalain teman-teman, biar kita bisa interaksi sama kalian dari Zoom dan dari studio. Itu ya. Selama acara, kalau teman-teman mau tanya, boleh langsung ketik di kolom chat teman-teman. Nanti kita akan bahas satu-satu di sesi tanya-jawab. Nah, dan yang terakhir teman-teman, pastiin teman-teman semua stay sampai akhir, soalnya nanti bakal ada door prize ya. Nah, door prize-nya oke banget teman-teman, OVOCAS hampir 1,5 juta teman-teman, buat 2 orang. Cara ikutan door prize-nya gampang banget teman-teman, cukup follow Instagram @rockpreneur teman-teman ya. Terus nanti teman-teman harus post di IG story teman-teman. Ceritain apa yang paling berkesan yang teman-teman dapat dari talk show event hari ini. Jangan lupa tag @rockpreneur dan hashtag cerita anak rantau. Oke teman-teman, tanpa berlama-lama lagi, kita mau kenalan sama 3 tamu kita pagi ini. Oke, tamu yang pertama kita punya Adrian Hartanto. Berasal dari Pekanbaru, kelahiran tahun 93. Masih muda ya teman-teman ya. Kuliahnya dulu jurusan IT di Universitas Binus Jakarta. Pernah kerja juga sebagai marketing, sales, dan relationship officer di Bank Bumi Arta. Next. Yang kedua, kita ada Surya Winata Fusada, berasal dari Pematang Siantar, kelahiran tahun 91. Background-nya dulu kuliah desain animasi di Universitas Binus Jakarta. Ya, dia juga pernah kerja sebagai freelance designer dan relationship officer di Bank Bumi Arta. Nah, yang ketiga ada Willy Fusada, berasal dari Pematang Siantar, kelahiran tahun 92, kuliah desain grafis di Universitas Maranatha Bandung, ya pernah kerja sebagai freelance designer dan relationship officer di QNB Indonesia Jakarta. Nah, mereka bertiga sekarang udah sama-sama sukses berbisnis di Amazing Team Corporation Jakarta. Nah, oke, kita mau kenalan langsung yuk. Tadi kan udah kenalan lewat profil, tapi kita mau sapa nih mereka satu-satu. Hai guys, pagi. Halo, pagi. Thank you banget ya, pagi ini udah ada di studio. Thank you udah mau sharing. Nah, tadi kan kita udah lihat sekilas nih profil kalian, tapi boleh dong kenalin diri langsung biar lebih afdol ya. Mungkin boleh dari Adrian. Oke, thank you ya Gret ya. Pagi ya teman-teman semua. Nama saya Adrian, saya perantauan dari Pekanbaru teman-teman. Ya, saya dulu kuliah di Binus jurusan IT. Oke, halo pagi teman-teman semua. Perkenalkan, nama gue Surya Winata Fusada. Gue aslinya dari Pematang Siantar, dulu kuliah di kafe animasi di Binus, ya biaya nusuk teman-teman. Halo teman-teman, selamat pagi. Gue Willy. Gue juga datang dari Pematang Siantar ya teman-teman ya. Dan gue juga sama, kuliah desain grafis. Tapi bedanya gue di Bandung Maranatha. Akhirnya gue pindah ke Jakarta ya setelah lulus. Thank you. Oke. Guys, tadi kan kalian nonton videonya bareng-bareng juga. Ya. Dan kalian kan dengar nih bahwa betapa tingginya biaya hidup di ibu kota gitu ya. Tadi yang udah merit aja sampai kayaknya susah banget gitu ya, mau harus kreatif putar otak. Nah, kalian kan datang dari luar Jakarta. Jauh-jauh merantau ke Jakarta, berani tinggalin keluarga, mungkin teman di sini juga nggak banyak. Ada ekspektasi apa sih guys di Jakarta? Mungkin Willy boleh jawab duluan? Nah, jadi sebenarnya kan gue anak Siantar ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang itu gue nggak gitu deket sama orang tua. Bukan karena nggak dekat gimana ya, tapi ya gue ngerasa annoying banget aja, setiap hari ditanyain, setiap hari dicari-cari, udah ini belum kan, akhirnya gue pengennya kuliahnya jauhan deh gitu, nggak di Medan, nggak di mana, tapi jadinya di Bandung gitu kan. Dan gue kuliah desain itu karena dari kecil itu gue nggak banyak teman, jadi gue sukanya gambar-gambar dan lain-lain. Tapi pas gue kuliah, itu gue ngikut yang namanya satu komunitas yang merubah mindset gue. Akhirnya gue punya visi nih dalam hidup. Akhirnya gue punya mindset yang bagus sih menurut gue ya. Jadi gue pengen punya network nih, yang tadinya gue nggak punya teman, gue jadi pengen punya teman nih satu. Kedua ya, gue pengen punya bisnis. Gue lihat teman-teman gue, loh keren banget ya, tiba-tiba mereka udah punya apa. Ya akhirnya gue juga pengen punya uang ya. Jadi network, bisnis, dan uang. Nah itu yang bikin gue itu pengen berubah, dan akhirnya gue rasa di Jakarta kan peluang lebih besar.
akhirnya gue ngerantau ke Jakarta, Grit. Oke, jadi sebenarnya mau ngambil lapak anak Jakarta ya, Will? Bisa. Oke, bercanda ya. Oke, boleh Adrian. Oh, kalau gua sih sebenarnya simple sih, pengen pembuktian ke orang tua gitu. Karena waktu itu pas sebelum mau kuliah, orang tua juga sempat bilang, udah di Pekanbaru aja, di daerah aja gitu. Jangan keluar-keluar, karena kan kalau di daerah, kalau bisa sukses, kenapa enggak? Cuma waktu itu gue punya prinsip, ya gue pengen berhasil di tanah orang tanpa bantuan orang tua sebisa mungkin. Jadi benar-benar berdiri di kaki sendirilah, kalau orang bilang seperti itu sih. Itu kan kalau gue ya, kalau lu gimana, Sur? Gue pikir gue nggak bakal ditanya. Ya sebenarnya gini sih, Grit. Kalau gue ke Jakarta itu emang awalnya cuma nomor 1 ya se-Indonesia gitu loh. By the way itu yang gue dengar gitu loh. Ya di Jakarta, ya lu tahu Jakarta, ngerasain lifestyle-nya Jakarta. Ada mall, ya ketagihan dong, ada mall, ya kan ada tempat nongkrong begitu banyak, bioskop, bahkan dulu ice skating ya. Kalau di daerah gue kan nggak ada. Jadi akhirnya ya gue mikir, waduh pengen banget nih buat hidup di Jakarta. Tapi gue punya satu prinsip nih, Grit. Bahwa kalau hidup di Jakarta itu prinsip yang gue pegang adalah cacing-cacing naga-naga. Jadi maksudnya gini, Grit. Kalau misalnya hidup gue biasa-biasa aja, aka mungkin gue bilang, mohon maaf ya teman-teman ya, cacing lah ya, mediocre, hidup biasa-biasa aja, mendingan gue pulang ke daerah gitu loh. Tapi kalau emang kayak tadi gue bilang gue udah memutuskan buat tinggal di Jakarta, ya gue harus jadi naga. Ya sukses lah, Grit. Harus sukses lah. Mungkin kalau gini deh, kalau gue bilang sukses dalam segi materi ya minimal punya income 3 digit lah. Itu kalau menurut gue sih. Oke, Sur, tapi gini deh. Lu kan setahu gue, lo kan masih single nih ya. Buat apa sih, Sur, income 3 digit? Nggak kebanyakan, Sur? Ya nggak kebanyakan lah, tapi begini sih, kalau ngomongin income 3 digit ya, sebenarnya poin paling pentingnya buat gua itu bukan masalah income-nya sih. Tapi yang benar-benar gua pengen itu menurut gua adalah gua memegang kendali atas kehidupan gua, yaitu gua punya satu kebebasan untuk memilih, Grit. Dengan besarnya income, gua punya kebebasan untuk memilih lebih banyak dibanding orang lain. By the way, bukan mendiskreditkan duit atau pekerjaan ya teman-teman ya, tapi kita sama-sama mikir begini deh. Kalau ada 2 orang ya, satu punya income, let's say lah ya, contoh aja, 10 juta. Ada orang kedua income 100 juta. Sama-sama pengen liburan, Grit. Sama-sama pengen liburan, otomatis yang punya income 10 juta, ya optionnya terbatas. Ya mungkin ya, Bali, negara tetangga lah palingan. Tapi kalau yang punya income 100 juta sebulannya, ya kebebasan memilihnya tuh lebih banyak. Ya mungkin dia bisa sampai ke US, ke Europe, ya kalau Asia juga yang jauhan gitu loh. Jadi gue pengennya seperti itu sih, Grit. Sukses sehingga gue punya kebebasan memilih, gue yang nentuin hidup gue arahnya kemana. Itu sih. Wah, mantep banget. Berarti kalau jadi pacar lu, jalan-jalannya kayak Eropa ya, Surya ya? Ya jauhan lah. Teman-teman, ini sebenarnya jawaban Surya ini menurut gue boyfriend goal atau husband goal banget. Ya nggak sih teman-teman, cowok yang tahu apa yang dia mau gitu ya, pria punya selera gitu ya. Karena menurut gue sering orang kalau ditanya, mau buat apa sih income? Ini tuh mau buat apa, itu buat apa? Nggak banyak orang yang bisa jawab jelas. Tapi kalau gue lihat Surya nih, lu tuh orangnya punya visi ya Surya, begin with the end in mind. Lu tahu kenapa lu mau income gede? Soalnya lu bisa sebutin ya, soalnya nanti ini bakal butuh A, B, C, D gitu ya. Mantap banget, thank you. Nah, cewek-cewek di sini, maaf ya, tapi Surya udah gitu ya. Oke, kebebasan memilih ini juga sebenarnya keren banget ya. Kayaknya perlu dikasih hashtag deh ya, kebebasan memilih gitu ya. Oke, lanjut ya. Nah, by the way guys, gue penasaran deh. Tadi kan kalian bilang, kayak Willy bilang dia mau punya bisnis, Surya bilang mau punya income 3 digit, Adrian mau bilang pembuktian diri. Gue yakin anak-anak di luar sana tuh juga sebenarnya orang-orang di luar sana mikirin juga, siapa sih yang nggak pengen gitu kan. Tapi ya kita tahu sendiri, banyak mikirin caranya tuh susah gitu. Mau, tapi nggak tahu mau lewat mana gitu, caranya gimana. Nah, kalau kalian dulu cara apa sih yang kepikiran gitu? Boleh dong di-share journey-nya. Willy boleh duluan? Boleh nih sebenarnya. Dulu kan gue kuliahnya desainnya juga ya. Jadi gue kira itu karena kuliah desain, gue suka desain juga ya. Berarti kan gue kerjanya passion nih. Artinya gue ngelakuin hal yang gue suka. Karena gue suka, jadinya ya gue enjoy kerjaannya. Tapi ketika gue kerja, ternyata desain itu, gue suka desain ini, disuruh kerjain desain yang ini. Jadi gue terpaksa ngelakuin kerjaan ini, yang tadinya gue passion, jadinya gue ya jadi kerjaannya, jadi profession ya. Jadi gue terpaksa bikin desain yang gue itu nggak seret sebenarnya. Tapi karena disuruh, mau nggak mau. Nah, kedua,
gue balik lagi. Tadi gue ke Jakarta kan butuh punya 3 visi ya teman-teman ya. Nah, pas gue kerja desain, gue itu nggak dapat caranya. Kenapa? Karena gue kerja dari Senin sampai Sabtu, pulangnya itu udah jam 8 malam teman-teman ya. Kapan gue main sama teman-teman, kapan gue gaul gitu ya, kapan gue punya bisnis gitu ya. Nah, akhirnya ada teman sih nanya, Will, lu mau nggak kerja di bank? Gue mikir ya, gue kan anak desain, kok kerja di bank ya? Tapi gue lihat Surya Adrian, mereka kan anak desain sama IT ya. Kok di bank gitu ya? Gue pikir, ya nggak apa-apa sih. Soalnya menurut gue kalau jadi marketing, itu ketemu orang. Apalagi ketemunya nasabah. Waktu itu nasabah gue sih cukup kaya ya. Maksudnya, gue ngerasa kalau orang kaya, itu pasti punya bisnis, kalau nggak profesional yang sukses. Jadi, gue pikir, ya network gue orang-orang kaya, orang-orang bisnis. Gue pikir ya orang bisnis, ketemu anak muda, perantauan, pengen sukses. Kecipratan kantor, siapa tahu ya. Mana tahu diajakin jadi bisnis partner, itu pemikiran gue. Itu pemikiran yang gue pikir ya dangkal sih, tapi bisa bikin gue berubah. Karena punya bisnis, jadi gue pikir gue bakal punya uang gitu loh. Tapi ya awalnya pasti gue nggak srek lah. Kenapa? Karena gue keluar dari comfort zone gue. Gue keluar dari zona yang gue nggak suka ngomong, tiba-tiba gue harus ketemu orang dan harus ceritain produk, gue harus menjual sesuatu yang dari bank saya kan. Nah dari situ, tapi gue belajar satu hal sih, gue kan belajar juga ya, kenapa orang-orang sukses itu bisa benar-benar sukses. Ternyata ya mereka itu menjual satu dua hal ya. Misalkan ya, Jeff Bezos lah. Jeff Bezos punya Amazon ya, tapi kan mungkin ya, memang dia pencetus, tapi yang ngelakuin dari semuanya, mungkin bukan dia, tapi dia kan yang ngejual mimpinya, dia ngejual websitenya dan lain-lain. Sama kayak Apple ya, kita tahu CEO Apple bukan yang bikin iPad-nya, bukan yang bikin iPhone-nya, tapi dia yang presentasiin, tapi dia yang menjual konsepnya. Jadi teman-teman ya mungkin taunya, ya Steve Jobs yang punya Apple. Ya, sebenarnya gitu. Kayak Jack Ma juga ya. Jack Ma mungkin yang mencetuskan Alibaba. Orang taunya dia spokesperson gitu kali bahasanya. Tapi bukan dia yang benar-benar ngurusin hari ini kirim paket gitu ya, bungkusin gitu, share ke JNE gitu ya. Ya. Memang benar sih. Ada orang-orang yang sebenarnya dijadiin maskot gitu, yang kita tahu, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang yang jago menjual. Benar. Gitu ya. Cuman gue cukup setuju sih, Will, kalau ngomongin soal zona nyaman ya. Karena gue ngerasa dulu gue tuh tipenya tipe-tipe follower ya. Contoh kalau ngomong follower ya, kita kan paling gampang ngelihatnya kayak follower di IG ya. Follower di IG itu ngapain sih? Ya paling cuma ngelihat apa yang dia mau. Terus komen apa yang orang ngelakuin sesuatu kayaknya beda banget nih dari yang lain, cuma bisa komen. Nah, gue dulu tipe-tipe yang seperti itu, ngikut lah komen orang yang ngelakuin sesuatu hal yang baru lah, hal-hal seperti itu sih. Tipe-tipe kalau di saham ya, kalau kita ngomong ya, kayak FOMO, fear of missing out. Nyangkut dong ya? Nyangkut ujung-ujungnya, jadinya nggak berkembang gitu kan. 50%. Iya. Nah, cuman masalahnya satu, untungnya akhirnya gue sadar gitu. Gue sadar gue tuh nggak boleh jadi tipe yang seperti itu. Gue harus bisa lah ngelakuin sesuatu berdasarkan ide apa yang mau gue lakuin gitu. Kalau gue sih berpikir seperti itu sih. Ya, benar sih. Tapi bagusnya nih, Dri, lu tuh sadar kalau lu tuh tipe orangnya suka ngikut-ngikut gitu. Jadi lu bisa tahu, ibaratnya nih, gue bisa terjebak itu di mana gitu ya. Oke, Surya? Tadi ya di Jakarta ya. Sebenarnya begini sih, tadi kan di awal kan gue bilang ya, Grit ya, bahwa gue tuh kan pengen ya sukses di Jakarta. Jadi dulu kan gue ngekos di Binus. Ya kalau ngomongin peluang, halal nggak halal pernah lah gue coba. By the way, teman-teman yang di rumah, yang tidak halal tidak seperti yang teman-teman pikirkan ya. Jadi yang tidak halal itu yang common dilakukan anak kuliahan menurut gue ya. Coba-coba judi bola pernah, judi kartu pernah. By the way, gue ketemu Adrian ini juga di meja judi. Jadi gara-gara kita dulu judi bareng gitu loh. Choi Yun Fat sama Steven Chow gitu loh. Nah jadi ya pernah gitu loh. Jadi sampai bahkan ya dulu akhirnya gue kerja dari desain, gue sampai ke marketing di Bank Bumi Arta. Sampai gini sih, Grit. Ini gue nggak tahu deh, gue pernah cerita atau enggak. Tapi ini benar-benar sih. Karena kita kerja kantoran, dulu kan gue sama Adrian nih, jam 8 sampai jam 5. Kita gue ngerasa kayaknya sayang banget nih waktunya. Dari jam 5 sore gue pulang kerja. Kan gue selalu begadang tuh di Binus. Kerjaannya main game, main Dota ya pada saat itu ya. Main game, tidur-tiduran, nonton OVJ gitu ya. Pokoknya terlalu santai lah. Akhirnya gue cetusin satu ide ke Adrian.
kenapa kita nggak pulang kerja, kan satu kantor, kita narik ojek gitu loh. Jadi driver ojek online. Ya gue bahkan bilang sama Adrian, kita kan sama-sama punya motor nih. Kita kita jadi driver ojek online, narik ojek. Kan lumayan, dari Tanah Abang sampai ke Binus, kalau nemu satu penumpang aja, gratis tuh ongkos kita, ibaratnya kan gitu. Bensin, ya? Benar, dan kalau kita kerjain misalnya dari jam 5 sampai jam 11 malam, yang which is juga kita kebanyakan main, itu bisa berapa penumpang, Gret? By the way, kalau kita jadi driver ojek online pada saat itu ya gue yakin dan percaya banyak banget sih yang mau order, kasih tipnya juga pasti gede. Gitu ya benar-benar. Ya, tapi gini sih, Gret. Tuhan baik lah ya. Pada saat itu gue sama Adrian kan emang udah membulatkan tekad mau daftar. Jadi pendaftarannya itu di GBK. Jadi gue sama Adrian udah berencana ke GBK nih buat daftar. Nah, ternyata begitu di sana itu ribuan orang yang daftar. Jadi dengan penampilan seperti ini, dulu nggak seperti ini sih ya. Jadi dengan penampilan begitu ya kita mikir kayaknya enggak deh kalau ribuan orang. Terlalu crowded. Akhirnya gue skip. Dan gue juga sempat bisnis ice cream sih. Dulu gue bisnis ice cream pas zaman-zamannya tuh Hype Bazaar 2014, 2015. Ya teman-teman juga mungkin tahu lah ya. Dulu kan hype banget tuh bazar. Mungkin juga teman-teman di sini ada yang pernah lah ya ikutan bazar ya. Jadi saya jualan es krim sih. Gue jualan es krim sih. Yeah. Jualan es krim tapi ya as you know lah ya. Bazar itu kan sewanya mahal. Jadi ya gue selalu nombok sih. Akhirnya ya udah tutup. Jadi semua peluang pernah gue coba sih buat berhasil di Jakarta sih. Yeah. Sur, tapi pernah nggak sih lu analisa, kalau gue lihat lu kan mau jadi driver Gojek barengan ribuan orang. Es krim di bazar juga sebenarnya udah banyak stand yang maksudnya ikutan gitu. Dulu kenapa tapi tetap mau coba padahal udah banyak yang... Ya. Sebenarnya begini sih, kalau gue mikirnya ya nggak ada salahnya lah buat mencoba. Mumpung masih muda ya. Mumpung masih muda, kalaupun gue coba gagal, ya at least gue masih punya banyak waktu. Jadi benar-benar ya gue pikir, dan pada saat itu gue pikir gue bakal stand out gitu loh. Ya, kalau jadi driver ojek online sih pasti stand out ya. Penampilan kayak begitu gitu loh. Bintang 5. Iya, pasti ya. Nah, cuman pada saat itu emang gue pikir, ya mumpung masih muda sih. Mumpung masih muda, waktu banyak, daripada gue wasting time, dan gue kan anak perantauan, cacing-cacing naga-naga, harus jadi naga sih, itu sih. Jadi gue lakuin sih. Ya, kalau Adrian? Ya, kalau gue sebenarnya apa yang tadi diceritain Surya ya, kurang lebih 90% mirip semua tuh. Bareng ya kan? Karena kan bareng. Udah lama kan bareng, dari tahun 2013-14 lah ya, gitu. 13, udah kenal dia udah cukup lama gitu, sampai sekarang gitu. Ya, kalau mau dibilang cukup berandil lah seorang Surya ini. 90% hidup gue tuh tergantung dari dia nih ibaratnya. Transfer. Cuman kalau mau dibilang ya, yang tadi Surya bilang juga, sempat mau daftar driver online, kita sempat berpikir mau jadi barista, kita sempat berpikir mau jualan nasi goreng, sampai segitunya loh. Karena waktu itu, karena masih umur 20-an ya, 20, 21 gitu. Ngerasa kayak, waktu kalau dipakai untuk tidur, sayang banget. Karena gue ngerasa gue tidur jam 4 pagi, bangun jam 7 pagi, gue tuh masih sanggup. Pada saat itu ya, umur 21. Kalau sekarang udah sakit pinggang. Udah nggak kuat. Gitu. Nah, cuman pada saat itu, sampai bisa berpikir seperti itu, cuman satu poin penting sih, benang merahnya yang perlu gue highlight itu sebenarnya satu yang paling penting. Gue ngerasa kita itu menjadi 5 orang dari terdekat kita. Karena menurut gue komunitas itu penting banget. Karena kalau nggak ada komunitas yang mensupport kita, nggak ada komunitas yang membantu kita untuk bertumbuh, gue bilang sih agak susah sih. Karena gue yakin yang namanya manusia ya, kalau 4 orang ngelakuin sesuatu hal yang bagus, satu ini pasti ngikut. Ya. Karena gue tahu gue tipenya follower pada saat itu, gue mau ikut orang yang benar aja. Gue harus ngikut orang yang benar-benar memang stand out, memang tujuannya tuh jelas mau ngapain. Jadi gue juga bisa menjadi seperti itu gitu. Jadi komunitas tuh menurut gue penting banget. Gitu. Untung lo ikut gue ya, orang yang benar gitu ya, orang yang benar. Iya. Tapi memang gue setuju banget sih ya teman-teman yang tadi Adrian bilang, kalau kita akan menjadi seperti 5 orang terdekat kita. Kalau 5 orang terdekat kita misalnya nih teman-teman ya, sukanya makan samcan gitu ya, terus nggak suka olahraga, kita pasti ngikut kayak gitu. Tapi kalau kita masuk ke komunitas orang yang suka workout, kita pasti kebawa mau workout gitu ya. Nah, kalau gue lihat sebenarnya gue salut banget sih. Setahu gue, kalian tuh background-nya bukan dari keluarga yang susah juga sih. Tapi lo tuh di Jakarta benar-benar berusaha kayak, gue mesti bisa lakuin ini sendiri mandiri, gue nggak minta backing-an dari bokap-nyokap gue di daerah gitu ya. Jadi, teman-teman kalau saya lihat ya, sebenarnya memang mau sukses itu harus berani kerja keras,
ya, harus gigih gitu ya. Udah gitu harus kreatif ya teman-teman, cari cara. Lihat tadi Surya bilang apa aja ya dikerjain gitu. Ya memang gue percaya banyak jalan menuju ke Roma teman-teman. Kita harus cobain, kita nggak tahu yang mana bisa bawa kita tuh capai ke kesuksesan kita. Tapi teman-teman mungkin sedikit tips ya. Mungkin ada baiknya kalau coba itu pakai perhitungan ya teman-teman ya. Jadi karena kan teman-teman mau cobanya bisnis gitu, jadi harus tetap ada hitung-hitungannya mana yang paling visible untuk dilakukan. Dan jangan lupa teman-teman harus ikutan komunitas yang positif. Jadi kita mungkin boleh nih sambil cek sekarang masing-masing gitu ya, gue udah punya teman-teman yang benar nggak ya, yang bisa bawa gue maju belum ya gitu. Karena gue yakin itu sangat berperan penting sih. Kebetulan mungkin kebanyakan orang sebenarnya tipenya itu kebanyakan kayak Adrian ya sebenarnya, kebanyakan orang followers gitu kan. Makanya biasanya kita di Instagram followers lebih banyak ya teman-teman daripada following, bener? Selebgram dong. Iya, bener. Oke, nah guys, kalau dari journey kalian tadi ya, Surya sampai mau jadi driver ojek online barengan Adrian, coba bisnis es krim juga gitu. Itu kan kerja keras. Willy juga kan keluar dari zona nyaman ya Will, dari desain terus sampai harus masuk ke marketing. Padahal lu anaknya kelihatannya diam gitu ya, introvert gitu ya Will ya. Nah, dari semua perjuangan itu, kapan sih kalian akhirnya dapat breakthrough moment? Satu momen yang benar-benar this is it gitu. Mungkin Surya boleh ya wakilin share Sur. Soalnya gue penasaran nih Sur, gimana caranya dari jualan es krim di bazar sampai ke beli mobil roda 4. Roda 4 logonya teman-teman, ring 4 yang kayak Olimpik gitu ya. Gimana Sur caranya? Oke, Gerrit, thank you. Yang pastinya bukan dari jualan es krim sih, gue beli mobil Audi-nya ya. Bukan juga dari judi online pastinya, kalah terus soalnya. Tapi bisa loh. Nah, ini gue share nih. Nah, jadi sebenarnya begini sih. Gue punya satu prinsip, karena kan tadi kan lu bilang ya, maksudnya kita juga bukan dari keluarga susah. Gue juga pengen lah, saya thank you lah ya kepada orang tua kita bertiga pastinya ya. Mereka bekerja keras gitu loh. Karena orang tua gue tuh kebetulan usaha toko kelontong di daerah, Grit. Ya, jadi orang tua gue usaha toko kelontong. Ya, lu tau lah, Grit, toko kelontong itu kayak gimana ya. Isi minyak makan, ngangkat beras, ngangkat gula, tepung terigu, dan begitu banyak hal lainnya. Itu kan sebenarnya dalam tanda kutip kalau gue bilang pekerjaan yang agak kotor lah. Ya, yang ibaratnya orang kalau mau ngangkat minyak itu kan pasti kan kotor, tepung, gula. Jadi ya gue juga dulu males gitu loh, ngebantu orang tua gue. Sampai akhirnya satu omongan bokap gue yang sampai hari ini pun gue pegang, bokap gue bilang begini nih ke gue pada saat itu ya. Kalau lu emang mau kerja, ya lu jangan takut kotor gitu loh. Kalau lu takut kotor, ya udah lu nggak usah kerja gitu loh. Benar, karena tidak ada noda yang tidak belajar. Benar. Jadi karena kata-kata itu, ya dulu gue pikir apaan gitu loh. Tapi sampai sekarang itu jadinya satu pedoman yang gue pegang bahwa ya kalau emang mau kerja ya jangan gengsi lah. Kalau emang lu bener-bener mau kerja, mau berhasil, jangan gengsi gitu loh. Itu orang tua gue udah lakuin. Akhirnya gue bisa kuliah di Jakarta. Thanks to them gitu loh. Akhirnya itu gue lakuin. Makanya kenapa gue bilang tadi, untuk jadi driver ojek online pun dengan penampilan seperti ini pun, gue no worries gitu loh. Gue tetap mau lakuin. Asal halal dan emang duitnya ada. Ya, gue juga pernah bisnis es krim tadi, Grit. Nah, tapi ya kan dua-duanya nggak jadi nih. Fail, yang bisnis es krim juga fail. Akhirnya gue pikir, ya udahlah, gue cek di media sosial. By the way, buat teman-teman semua ya, ya ini yang gue lihat ya, di media sosial kan begitu banyak orang yang berhasil. Anak-anak muda sukses, itu membakar gue. Tapi di satu poin, gue find out, ternyata mayoritas yang sukses di media sosial itu nggak semuanya benar-benar sukses, Grit. Kebanyakan yang ngebluff juga gitu loh. Ngebluff atau ibaratnya, ya sorry itu saya, ibaratnya memang bukan punya mereka gitu loh. Mungkin pencitraan gitu loh. Apalagi kondisi seperti sekarang ya, orang banyak banget pencitraan. Apa yang mereka nggak punya, mereka show ke publik gitu loh. Supaya dapat pengakuan gitu loh. Akhirnya gue juga mikir, gue juga nggak pengen seperti anak-anak muda seperti itu. Sampailah seperti yang tadi Adrian bilang, ya gue bertemu satu komunitas lah, komunitas Amazing Team ya di Prudential ini ya. Di sini gue benar-benar belajar, di mana gue ngelihat kok banyak anak-anak seumuran gue pada saat itu ya umur 24, yang income-nya itu udah 2 digit gede, yang atau di atas umur gue sedikit 25, 26, 27, tapi udah 3 digit. Bahkan juga banyak, Grit, gue lihat yang di bawah gue, tapi income-nya udah lumayan banget. Ya akhirnya gue pikir, seperti Adrian bilang, kita adalah seperti 5 orang terdekat kita ya. Akhirnya gue tergabung di komunitas Amazing Team ini. Gue belajar, ya puji Tuhan lah. Puji Tuhan ya, seperti yang lu bilang, bisa kebeli mobil Audi, ya gue juga habis nambah aset, ya puji Tuhan lah, income juga oke banget gitu loh. Nah, cuman begini sih, Grit, kalau gue bilang kan, ini bisa ngebantu gue.
terutama di event cerita anak rantau ini ya, baik kita anak rantau ataupun enggak, ini bisa memberkati gue juga pengen, ini nggak berhenti di gue sih, Gret. Apa yang gue dapat ini, gue juga pengen, ya Adrian, Willy ya, seperti gue bantu Adrian, gue juga pengen, mungkin teman-teman di rumah ya, mungkin teman-teman di rumah ada yang ngerasain apa yang gue rasain dulunya gitu loh. Udah coba begitu banyak hal, tapi kok begitu-begitu aja. Gue pengen dong, Gret, share juga buat mereka gitu loh. Boleh banget, Sur, biar yang lain juga bisa sukses kayak lu gitu ya. Ya belum sukses lah, tapi maksudnya bisa berkembang lah. Maksudnya ini bisa ngebantu gua, who knows ini juga bisa ngebantu teman-teman semua gitu loh. Gue izin share boleh ya? Boleh. Host IT semua gue izin share ya? Ya, gue izin ya. Sebentar ya teman-teman ya. Ya teman-teman, hari ini Surya mau share nih rahasia kesuksesan dia. Boleh teman-teman dicatat gitu ya. Kalau ada yang berkesan siapa tahu, jadi teman-teman ya, siapa tahu bisa sukses juga gitu. Oke, masuk nggak teman-teman? Kalau masuk boleh dong di kolom chat, saya lihat di chatnya masuk. Boleh? Oke, thank you teman-teman ya. Jadi begini sih teman-teman ya, awalnya dulu gue kan bergabung di komunitas Amazing Team ya teman-teman ya. Gue ngelihat bahwa ini kan komunitas Prudential. Ya gue pikir Prudential itu adalah jualan asuransi. Ya emang benar adanya, tapi itu cuma part kecilnya teman-teman. Ternyata Prudential itu ada bisnisnya. Dan bisnisnya ini teman-teman, itu gede banget. Ya jadi ini yang ngebentuk gue di 6 tahun ini teman-teman ya, sampai ya punya kehidupan seperti sekarang. Ya gue pengen teman-teman juga mungkin bisa gain something ya, dapat something dari acara seperti ini. Ya, jadi begini teman-teman, kalau kita join di Prudential, emang tahun pertama kita akan jadi agent. Kalau kita jadi agent, standar aja, ini income-nya 14 juta per bulan teman-teman. By the way, dulu kalau gue kerja kantoran ya di Bank Bumi Arta, gue kerja 2 tahun, income nggak ada segini teman-teman. Dan ketika gue di Prudential, tahun pertama puji Tuhan lah ya, income gue di atas 14 juta ini, Gret. Wow. Ya. Nah, kalau kita jalanin lagi, tahun kedua kita promosi jadi AAD. Ini Associate Agency Director. Income kita itu 27,5 juta. Ya, 27 juta. Dan kalau kita jalanin lagi, kita promosi, kita jadi Agency Director. Ya, ini income kita 52,5 juta. Naik terus loh. Kalau kita jadi Agency Director 1 di tahun keempat aja, income kita itu 136 juta. Wow, udah ngelipat banget ya income-nya ya. Jadi deg-degan nih. Habis ini berapa nih? Nah, kebayang nggak? 136 juta ini udah sama dengan direksi di luar sana loh, Gret. Ini 4 tahun. Betul. Ya, dan kalau di tahun kelima sebagai Agency Director 2, jangan kaget ya, Gret ya. Ini 472 juta. Kaget sekali. Kaget sekali gitu ya. Gede banget, ini udah 3 kali lipat loh. 3 kali lipat. Dan ini lebih mengerikannya, Gret. Di AD3, coba tebak, kira-kira berapa, Gret? Kalau kali 3 mungkin 1M. 1,6, Gret. Ya, 1,6. Nah, sebenarnya begini sih teman-teman. Mungkin teman-teman yang di rumah mikir, kayaknya Surya ngibul gitu ya. Atau kebanyakan judi sampai ngibul gitu ya. Nah, sebenarnya dulu gue pikir begitu juga sih teman-teman ya. Tapi begitu banyak orang yang sudah membuktikan. Dan caranya simple. Jadi gue mau bagi caranya supaya teman-teman mikir, bener nggak sih 14 juta? Bener nggak sih 30 juta? 50 juta? Jangan-jangan nggak bisa dikerjakan gitu loh, atau targetnya impossible ya. Jadi sebenarnya begini doang teman-teman ya. Dan ini sebenarnya yang standar ya? Standar Gret. Karena tahun pertama income gue bukan 14 juta loh. Income gue tuh 17 juta tahun pertama. Jadi di atas gitu loh ya. Nah, tahun pertama kita jalanin itu sebagai agent, Gret. Kita cukup cari 20 nasabah dan rekrut 5 orang. Yang mau sukses di Jakarta menurut gue itu jutaan gitu loh. Cukup rekrut 5 yang emang menurut kita tuh bagus gitu loh. Nah, kalau kita lakukan kedua hal ini aja, jualan 20 nasabah, rekrut 5, income 14 juta per bulan ya, Gret. Nah, tahun kedua, promosi jadi AAD, cukup promosiin 3 dari yang 5 kita rekrut, dan rekrut 5 lagi. Dan yang kita promosiin 3 ini, pastikan dia ngelakuin apa yang kita lakuin di tahun lalu ketika zaman agent. Sesimpel itu doang. Income-nya udah 27,5 juta. Tahun ketiga sebagai agency director, sama. Promosiin 3 dari 5 yang kita rekrut tahun lalu, pastiin dia lakuin apa yang kita lakuin di tahun lalu, rekrut 5 orang baru lagi. Ini income-nya 52,5. Tahun keempat, agency director 1, sama promosiin 3, pastikan mereka melakukan apa yang mereka lakukan di tahun pertama tadi, rekrut 5 lagi yang baru, income-nya 136,5 juta, teman-teman. By the way, ini semua per bulan ya. Tahun kelima, agency director 2, ya, sama, lakukan hal yang sama,
Pastikan orang yang kita promosikan lakukan hal yang sama di tahun pertama, ini income-nya 472,5 juta. Dan yang terakhir teman-teman ya, tahun ke-6 aja ya. Karena kebanyakan nantinya ya, sebagai agency director 3, rekrut 5, promosi 3, pastikan 3 orang ini lakukan apa yang kita lakukan di tahun pertama. Income kita teman-teman, 1,6 miliar per bulannya. Ini kerja berapa lama, Surya? Nah, simpelnya gini sih, Grit. Jadi selama 6 tahun ini ya, 6 tahun ini, kita cukup cari 35 orang yang tepat. 20 nasabah, 15 partner bisnis. Bayangin begini teman-teman ya. Saya pengen kita sama-sama bayangin ya. Begini deh, 1 tahun itu ya, ada 365 hari ya, 365 hari, 52 minggu, 12 bulan. Cuman disuruh cari 35 orang yang tepat. Itu juga 6 tahun loh, Grit. Gampang banget sebenarnya. Dan by the way, berdasarkan informasi yang saya dapat, yang gue dapat nih, Grit, ya dari Prudential Pusat, di tahun 2020 kemarin, orang yang income-nya di atas 3 digit, which is ada yang 200 sebulan, 500 juta sebulan, miliaran sebulan, itu lebih dari 1.500 orang. Grit. Jadi ini ya sebenarnya bisa banget, doable banget gitu loh, bisa banget dikerjakan. Dan kalau ngomongin soal 3 digit, ya di ruangan ini udah banyak lah, Grit. Di ruangan ini udah banyak gitu loh. Itu sih, ya ini bisa ngebantu gua mencapai impian-impian gua. Gue yakin juga di luar sana pasti banyak teman-teman yang mungkin struggling dengan kehidupannya, yang ngerasa juga, waduh udah coba begitu banyak hal tapi nggak bisa. Ya ini bisa ngebantu gua. Ya gue juga pengen share, semoga ini bisa ngebantu mereka sih, Grit. Ya, thank you ya Surya. Gua ini ya, udah selesai share ya, Grit ya. Ya, Grit, boleh ya gue tambahin dikit ya, Grit? Boleh. Teman-teman, mungkin yang ada di rumah ya, yang lagi virtual nonton kita semua di sini, kurang lebih teman-teman 6 tahun yang lalu, kita juga seperti posisi teman-teman. Dengerin semua apa yang dijelasin tadi barusan. Kita duduk, kita dengerin. Pikiran pertama kali yang gue dapat, apaan sih? 5 tahun bisa dapat 100 juta, 6 tahun bisa dapat 100 juta. Itu nggak make sense buat saya. Karena aku tuh mikirannya, ya lu kerja dengan cara yang benar, ya kenaikan income, gaji itu kurang lebih ya 10% gitu. Kalau 4 tahun 100 juta itu nggak make sense bagi saya waktu itu. Cuman ya, untungnya saya ngerti teman-teman. Untungnya saya ngerti, saya dibilangin waktu itu sama Surya, karena kan waktu itu Surya ngajakin saya juga kan ya. Nah, dia bilang, ini tuh diajakin berbisnis loh. Ini tuh diajakin berbisnis. Jadi misalnya contohnya pertanyaannya simpel teman-teman, analoginya seperti ini aja. Misalnya ketika ditanya, sekarang lu lagi ngapain? Ngojek gitu. Pilihannya kan ada 2, kita jadi super ojek, atau kita jadi pebisnis ojek gitu. Bener dong, kita kan punya 2 pilihan dong ya, Grit ya. Betul. Cuman kalau misalnya kita jadi supir ojek, ya kita yang punya motor, kita yang jadi supirnya, kita yang nganterin gitu. Cuman kan kalau kita jadi pebisnis ojek, kita yang punya sistemnya, kita yang punya armadanya, kita yang punya orang-orangnya, manpower-nya. Nah, gue ngerti, oh di sini tuh diajakinnya berbisnis. Nah, lebih begitu sih kalau yang dalam pikiran berbisnis gitu. Bener sih, Grit. Gimana ya? Kan gue peran teman, gue nggak punya market gitu ya. Mau ketemu siapa, gue bingung gitu ya. Teman gue aja sedikit yang kuliahnya di Jakarta gitu ya. Tapi karena ada mentor gitu ya, diajarin caranya berteman ya, bersosialisasinya kemana aja, gue harus ngapain aja. Jadinya gue udah ada roadmap-nya ngapain aja. Nah, kan yang paling penting itu bisnis itu mentor ya. Soalnya kita di bisnis manapun itu nggak ada mentornya. Di sini gue beruntung banget sih. Kenapa? Karena gue udah beberapa kali itu mau quit itu karena gue nggak ada market. Tapi karena ada mentor, gue itu bisa ciptain teman-teman baru lah. Jadinya yang tadinya gue pengen punya network, tercipta sendiri pengen punya network. Ada network gitu kan. Kedua itu nggak pakai modal. Anak perantauan gimana ada modalnya kan? Nggak punya modal. Tapi karena di sini namanya bisnis tanpa modal, gue jadi punya bisnis, Grit. Jadi ada network, ada modal, tanpa modal, ada bisnis, jadi ada uang gitu. Itu sih yang bikin gue itu pengen banget di sini. Jadinya seru banget lah di sini. Ya. Gue setuju sih. Dari tadi dengerin kalian ngomong, gue juga belajar menempatkan diri gitu ya.
kalau misalnya kita disuruh mulai suatu bisnis gitu yang kayak tadi Willy bilang, bisnis tuh ya kebanyakan nggak ada mentornya gitu kan, karena kalau bisnis di luar sana kan bersaing ya. Benar, harus Jadi, bayar. Betul, jadi antara bayar atau ya gue ngapain bagi rahasia dapur gue ke lu gitu kan, nanti lu jadi saingan gue. Benar. Gitu kan, tapi kalau di sini benar loh teman-teman, ada mentornya. Kebayang sih kalau misalnya harus memulai sesuatu yang beda dari bidang yang sebelumnya, nggak pernah ditekunin sebelumnya sama teman-teman gitu ya, itu apa ya, bakalan bingung teman-teman, bakalan buang-buang waktu, buang-buang tenaga, dan buang-buang semangat teman-teman. Akhirnya mau mulai lagi pun udah capek gitu kan. Tapi karena di sini dikasih mentor ya kayak tadi Willy bilang, terus nggak pakai modal lagi, akhirnya jadi bisa sukses. Nah terus gue juga mau highlight, kalau nggak ada mentor ya, orang-orang yang konservatif nih kayak gue gitu ya, mungkin orang-orang yang sebelumnya kerjaannya kebanyakan back office dan di belakang meja gitu ya, lebih akrab sama Excel daripada sama orang gitu ya, itu pasti bingung banget. Photoshop. Photoshop. Bingung banget gitu teman-teman. Jadi bagus banget memang ada mentor, dan mungkin yang mau gue garis bawahi adalah teman-teman, ternyata dengan kenal 35 orang yang tepat teman-teman dalam hidup teman-teman yang berkualitas gitu ya, teman-teman bisa loh capai income sampai 1,6 miliar sebulan. Gue yakin semua yang di rumah gitu, yang di Zoom, yang lagi nontonin ini, pasti teman-teman ada kan 35 orang yang berkualitas yang teman-teman bisa jadiin partner bisnis 15 orang, dan bisa jadi klien teman-teman 20 orang gitu. Dan itu dicari sebenarnya tadi cuma dalam waktu 1 tahun ya, Sur? Ya, 1 tahun, cuma tahun pertama aja gitu ya, cari 20 klien dan rekrut, promosiin 3 gitu ya. Rekrut 3 orang yang pasti mau jadi partner bisnis kita gitu. Tapi di tahun-tahun berikutnya kalau teman-teman lihat, kerja 1 tahun teman-teman, masa nggak dapet sih 3 orang yang mau jalanin bisnis ini juga gitu, yang mau jual franchise juga. Nah, by the way teman-teman, ini tuh kita lagi jual bisnis franchise ya, gitu. Nah, sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, mau ingetin lagi ya teman-teman, stay sampai akhir, karena kita hari ini ada door prize gitu. Jadi pasti teman-teman stay sampai akhir, terus post di IG story apa yang paling berkesan buat teman-teman, follow Instagramnya @rockpreneur, terus nanti di IG story-nya dibikin sekreatif mungkin, tag @rockpreneur dan hashtag cerita anak rantau. Door prize-nya apa, Grit? Biar semangat oh iya benar, diingetin lagi, thank you ya. Podcast 500.000 teman-teman untuk setengah juta loh. Lumayan ya teman-teman, hari ini udah dapat ilmu terus dapat duit gitu. Nah, sesi berikutnya itu kita mau main game nih teman-teman ya. Game yang mereka bertiga nggak tahu nih. Ini sengaja gue siapin supaya mereka tuh bisa jawab jujur teman-teman. Benar-benar spontan, nggak direncanain. Nama gamenya itu Never Have I Ever ya. Thank you. Never have I ever. Jadi pernah atau enggak gitu ya. Kita kan mau tahu nih kehidupan mereka sebagai pebisnis asuransi itu di lapangan aslinya kayak gimana sih. Dari tadi kan mungkin yang diomongin yang bagus-bagus aja gitu ya. Kayak income banyak, kebeli mobil Audi gitu ya. Jadi sebut merek, mesti Audi sponsorin gitu. Tapi harus kita ya. mau tahu nih sebenarnya mereka di lapangan gimana. Nah, makanya ini gue udah siapin teman-teman pertanyaan yang mereka nggak tahu nih. Nih, 1 orang 1. Jadi cara mainnya gini. Kalau misalnya nanti gue tanya sesuatu, never have I ever, kalau kalian pernah, kalian jawabnya I have gitu ya, I have. Tapi kalau nggak pernah, bilangnya I have never, gitu ya. Bahasa Inggris nih ya? Iya, ceritanya. Nanti gue translate. Oke, pertanyaan pertama, siap-siap ya. Never have I ever, pernah nggak ngerasa nggak punya market buat di prospek? Pernah. Pernah lah. Pernah. Oke, masa pernah sih? Tapi udah kebeli mobil, kebeli aset-aset, terus sukses? Pernah. Ya mungkin boleh gue bantu jawab kali ya. Gue bantu jawab ya. Sebenarnya kalau ngomongin nggak punya market gitu, kalau menurut secara pribadi gue ya, karena emang belum digali aja. Maksudnya digali itu kita belum bener-bener nyari. Karena gue yakin di kontak handphone teman-teman, ya dari kontak telepon, kontak WhatsApp, mungkin dari followers IG, following IG, gitu, kontak line, banyak teman-teman. Itu tuh semua market loh. Itu tuh semuanya market. Itu karena kita belum gali, dan tiba-tiba pas ditawarin satu bisnis, apapun bisnisnya, disuruh nawarin suatu barang gitu, tiba-tiba udah block mindset. Karena kita belum pernah nih dulu, ya gue dulu dari background IT, tiba-tiba disuruh jualan. Ya gue juga bingung mau jualan apa gitu, nggak bisa ngomong dan lain-lain. Ya sebenarnya kalau ngomongin market itu semuanya pasti ada, cuma karena belum digali aja
gitu. Ini jawabannya spontan dan menghayati banget ya. Pernah di posisi itu ya Pak? Pernah, semua pernah. Oke, jadi semuanya pasti pernah punya mental block gitu ya. Bilangnya nggak ada, tapi kalau digali sebenarnya banyak gitu ya. Boleh teman-teman yang ngerasa nggak punya market, teman-teman cek di kontaknya, lihat paling bawah jumlah kontaknya berapa gitu ya. Benar. Oke, yang berikutnya. Never have I ever merasa asuransi tuh bukan bidang gue, bukan gue banget. Pernah. Pernah lah. Kalau gue mungkin gantian lah ya. Tadi kan Adrian udah jawab. Ya, gue pengen ini juga sih, cerita secret. Ya kalau ngomongin pernah, pasti pernah ya. Secara gue kan kuliah DKV animasi, teman-teman ya. Jadi gue kuliah tuh desain. Ya itu kan mahal. Ya memang gue passionnya tuh di desain. Gue pengen ngerjain kayak Rapunzel, Coco gitu kan. Itu kan keren banget gitu loh ya kan. Apalagi dulu juga ketika gue kuliah itu lagi hype banget ada seorang wanita animator dari Indonesia yang ngerjain Tintin gitu loh. Jadi itu benar-benar jadi satu pegangan buat kita anak-anak animasi gitu loh. Wah, bisa nih tembus sampai ke Disney, bisa nih tembus sampai ke Hollywood gitu loh. Jadi emang passion gue tuh desain. Sampai ya akhirnya ya gue bertemu dengan satu teman gue yang namanya biaya hidup sih teman-teman ya. Bertemu dengan yang namanya biaya hidup gitu loh. Jadi ketika passion bertemu dengan biaya hidup, udah nggak passion lagi gitu loh, udah nggak fun lagi. Jadi gue mulailah cari peluang. Makanya gue sempat yang tadi ya, kerja di bank, pengen jadi driver ojek online, buat menuhin apa yang memang menurut gue tuh standar gue hidup di Jakarta. Ya berkat asuransi sebenarnya, bisnis asuransi yang bukan passion gue, ya gue bisa lah dapat kehidupan seperti hari ini. Tapi kalau ngomong asuransi dulu menurut gue passion gue nggak? Ya enggak gitu loh. Tapi ya kalau ngomong hari ini karena udah udah enak banget, ya ini jadi passion gue lah gitu sih. Ya. Emang semua kalau ada duitnya enak jadi ya. Passion. Jadi passion. Jadi mungkin kadang-kadang kita harus bisa pilih what I want and what I need. Benar. Oke, berikutnya nih. Never have I ever bilang kalau aduh, gue tuh orangnya nggak bisa ngomong. Nggak pernah sih. Nggak pernah. Oke. Willy. Iya benar ya, mungkin Willy karena introvert ya, Will. Gimana, Emang lu bisu? Enggak sih, jadi sebenarnya gue pernah, karena gue udah ikut seminar, gue udah ikut yang namanya komunitas, ternyata apapun yang kita pikirin itu kalau kita mau itu bisa ternyata. Nah, tadinya kan gue cuma karena males aja, gue males karena nggak terbiasa ngomong gitu kan. Jadi gue terbiasa diam gitu kan. Pas kuliah pun bisa dibilang gue di kelas itu paling diam di kampus lah ya, di sekolah, di kampus gitu ya. Mungkin ada teman gue juga di sini yang boleh lah verifikasi ya. Kalau kalian ada join di sini boleh bilang emang benar gitu ya. Jadi ini bukan rekayasa gitu ya. Jadi ada teman gue Gary kan, itu suka ngebully gue di kampus tuh. Jadi kalau gue senyum ketawa aja dia udah standing applause, Willy ketawa, dia senyum gitu kan. Bahkan gue diem, tapi karena berekspresi jadinya wah banget gitu kan. Nah di situ gue mikir apa, guanya aneh ya, gue diem terus dibilang aneh dan lain-lain kan. Tapi karena gue udah punya mindset, kayaknya ya gue harus mulai belajar ngobrol gitu kan. Tapi ternyata gue pengen, itu bisa loh gitu ya. Jadi ya bukan nggak bisa ngomong sih, nggak mau ngomong gitu. Nah kedua itu, kadang kelemahan gue itu jadi kekuatan. Jadi bisa dibilang di sini kita itu nggak harus banyak ngomong sih, Grit. Gue itu dapat banyak klien, dapat banyak rekrutan, banyak tim itu karena gue dengerin masalah mereka. Jadi karena gue terbiasa mendengarkan, itu gue ngerti poin-poinnya itu di mana aja, nasabah butuhnya apa. Jadinya bukan karena gue pinter ngomong sih, tapi karena gue pinter dengerin nasabah cerita ini. Ujung-ujungnya nasabah langsung bilang, Will, kamu punya program apa sih? Coba deh kamu bikinin. Gue juga bingung nih. Gue belum cerita apa-apa, udah disuruh bikin ilustrasi. Itu sih. Jadi menurut gue itu bukan kelemahan, tapi jadi kekuatan buat gue sih. Ya. Jadi sebenarnya di bisnis kayak gini, teman-teman, kita kan sebenarnya people business banyak ketemu orang, tapi kita tuh sebenarnya bukan harus banyak ngomong lah, teman-teman. Justru kita tuh harus banyak dengerin gitu ya. Always listening, always understanding. Always understanding, mantap. Ya, oke. Yang berikutnya, never have I ever pernah nggak dijauhin teman-teman gara-gara jadi agent asuransi? Ya untungnya enggak sih. Belum pernah sih. Enggak pernah. Ya. Willy, mix. Pernah nggak ya? Bingung sih jawabannya. Tapi mungkin pernah gitu.
Ya. Kenapa Will dijauhin? Ya karena dulu kan gue nggak ngerti cara ngomong ya, Gret ya. Jadi gue itu ngomongnya itu konteks banget, tabel banget gitu ya, baku banget ya. Jadi ketemu orang itu, kok lu kaku banget gitu ya. Pas gue jelasin, ini asuransi ya, gue bilang bukan. Tapi pas gue keluarin ilustrasinya, lah asuransi. Gue jadinya, lah lu jujur aja deh dari awal ngomong gitu. Nah, jadi sebenarnya itu gue bukannya nggak mau jujur ya, tapi gue takut aja kan, gue pemalu kan dulu kan, pemalu dan gue nggak pengen itu dijauhi gara-gara itu. Tapi karena gue salah respon, gue salah ngomong, gue malah dijauhi. Tapi itu nggak semua, itu cuma satu orang, kebetulan cuma satu orang. Dan di situ gue belajar, oh ternyata kita itu profesional lah, jadi ngomong-ngomong aja lah. Jadi sekarang kalau orang nanya gue pun, gue nothing tulus, belum tentu gue mau prospek lu gitu kan. Jadi gue ngomong aja gitu kan, orang juga udah ngerti gitu. Tapi ketika dia ngelihat diri kita seperti apa, ujung-ujungnya dia juga nanya kok, coba dong lu review polis gue, coba dong lu buatin gue ilustrasi gitu ya. Jadi mungkin yang bermain di pikiran gue itu aja sih. Nyaman ya. Ya, sebenarnya harus aja. Bikin nyaman orang benar, ya. Benar, karena sebenarnya kalau kita tawarinnya baik-baik, kita bisa caranya jelasin ke dia caranya yang benar, tujuannya apa gitu ya. Dan mungkin kan orang banyak yang nggak suka kalau terlalu di-push, nggak lihat waktu apa kayak gitu ya. Oke. Nah, berikutnya. Pernah nggak dimarahin orang pas prospek? Belum pernah. Gue pernah. Gue pernah sih, Grit. Oke. Jadi ceritanya dulu pas gue zaman agent, gue prospek ke Tanah Abang. Ya biasa lah ya, Chinese Kalimantan, orang-orang pengusaha Tanah Abang. Jadi ketika gue prospek, kan ada ngomongin sakit tuh. Nah dia marah tuh, lu mau nyumpahin gue ya, ibaratnya kayak begitu. Lu nyumpahin orang sakit ya? Lah, agent baru nih kan ceritanya template nih, kaget dong gitu loh. Jadi ya berasa dimarahin sih. Tapi sebenarnya di situ gue belajar, sebenarnya ya kita sebagai agent ya, pebisnis ya, kita harus kreatif aja sih sebenarnya. Kalau kita lakukan dengan kreatif, ya kita ngerti kebutuhannya apa, ya gue yakin pasti mereka juga ngerti. Akhirnya ya gue switch sih, gue nggak ngomongin soal sakit-sakit dan lain-lainnya, tapi gue lakukan dengan lebih kreatif, bahwa ini bisa jadi dana pensiunnya dia. Akhirnya closing juga sih, Gret. Ya itu sih. Oke, jadi sebenarnya kita tuh perlu bisa peka juga. Orang tuh diajak cara ngomongnya gimana. Ada yang bisa pakai cara A, ada yang bisa pakai cara B gitu ya, Surya. Benar. Oke. Never have I ever dikasih referensi banyak dari satu nasabah? Pernah lah. Pernah. Paling gue boleh bantu jawab ya. Kalau sebenarnya itu kalau dapat referensi, sebenarnya gue pernah ada satu pengalaman sih teman-teman. Waktu itu nasabah ini, waktu itu masih calon nasabah ya, calon nasabahnya ini udah kepahitan banget sama yang namanya asuransi, karena mungkin waktu itu pernah dibohongin lah gitu sama yang sebelumnya, sama agent dia yang sebelumnya. Cuman akhirnya gue bantu servicing, bantu jelasin ulang semua, akhirnya balik lagi trust-nya. Karena ingat ya teman-teman, di sini kan kita bisnis jasa keuangan. Karena kalau ngomongin jasa, artinya ini udah ngomongin trust, kepercayaan. Kalau misalnya orang udah percaya sama kita, akhirnya sampai sekarang teman-teman, nasabah ini akhirnya kasih referensi terus-terusan. Dan sampai sekarang nggak henti-henti sih. Gitu. Karena di sini ngomonginnya trust. Gitu. Benar sih. Oke, ini tinggal dikit ya teman-teman. Kita cepat aja ya. Never have I ever sewa mobil modal prospek biar kelihatan keren. Ayo, Enggak pernah. STNK-nya boleh dicek, Surya Winata Fusada. Gitu ya, jadi bukan pencitraan ya. Enggak lah. Buktikan. Dapat gue di situ. Oke, nggak pernah ya teman-teman. Oke, pernah nggak bantuin nasabah klaim sampai nasabahnya thank you? Pernah sih. Gua ini sih, Grit. Tahun lalu kan sama tahun ini ya, maksudnya COVID itu kan luar biasa banget ya. Jadi di tahun lalu itu tiba-tiba ex-workmate gue lah di Bank Bumi Arta ngechat gue gitu loh. Sur, bisa nggak klaim COVID nih asuransi gue? Ya kebetulan jadi nasabah gue. Ya gue bilang bisa dong, Prudential itu kan pasti cover gitu loh. Dia ya, bahkan sampai beberapa kali nanya, yakin nggak? Soalnya ya memang kita tahu lah ya, COVID itu kan memakan biaya tuh gede gitu loh. Ya akhirnya ya benar gitu loh. Dia dirawat 3 minggu, itu habis kurang lebih 200-an juta. Wow. Dan itu full cover oleh Prudential gitu loh. Jadi dia benar-benar, wah thank you banget Sur, thank you banget. Ya mohon maaf ya teman-teman ya, bayangin orang income 10 juta,
tagihan 200 juta, itu 20 bulan gaji dia loh, Grit. Itu juga kalau dia nggak makan, nggak minum, nggak bayar yang lain-lain gitu loh. Ya kan orang zaman sekarang tiba-tiba diminta 200 juta, gue yakin nggak semua orang ready gitu loh. Ya untung aja ya, dia buka asuransi dan dia benar-benar full cover. Bahkan dia punya manfaat lain dari Prudential yang santunan harian, itu dia dapat malah plus sakit cuma 9 juta gitu loh. Jadi ya makanya dia saya thank you banget, gue ditraktir makan di Tanah Abang gitu loh ya. Di depan Bumi Arta gitu loh. Tapi kan kalau COVID itu sebenarnya juga di cover ya sama Dinkes. Ya benar di cover. Tapi sebenarnya begini sih, Grit. Kalau kita lihat ya, Dinkes itu kan cuman cover itu kan beberapa aja. Dan obat-obatan tertentu itu nggak di cover. Seperti Gamaras, obat-obatan lain, itu kan puluhan juta per satu stripnya gitu loh. Dan itu kan mahal banget. Nggak mungkin dong. Dan berdasarkan data yang kemarin gua baca ya, kalau nggak salah ya, itu Dinkes udah kasih limit buat cover masyarakat gitu loh. Karena udah terlalu banyak orangnya gitu loh. Kalau nggak salah, mentok-mentok 20 juta deh kalau nggak salah ya. Tapi teman-teman nanti bisa cek sih. Ya better lah kalau kita, maksudnya kalau punya budget ya. Better kalau kita punya asuransi swasta. Karena yang namanya BPJS ya pasti semua ada limitnya. Dan ya pasti kalau yang namanya gratis, nggak mungkin fasilitasnya sebagus yang bayar sih. Itu sih. Iya benar sih. Ada uang, ada barang sebenarnya. Pasti, benar. Oke. Terakhir nih teman-teman ya. Pernah nggak down karena ditolak calon nasabah? Pernah. Wih, ini nggak pernah down. Hebat banget loh. Hebat banget ya. Cuma boleh ya gue share kalau masalah down ditolak nasabah ya, yang namanya bisnis ya teman-teman ya. Bisnis apa sih yang nggak ada penolakan teman-teman? Pasti semua bisnis ada penolakan dong. Kayak misalnya nih, kalau nggak di sini, misalnya gue tadinya kan gue cerita, gue mau jualan nasi goreng. Jualan nasi goreng aja teman-teman, gue yakin pasti ada yang nolak gue. Kalau misalnya orangnya nggak suka makan nasi goreng, bener nggak? Udah pasti dong. Bener. Ya kan? Nah, cuman sebenarnya teman-teman, karena ini kita di bidang jasa, ya kita harus ngerti, kita harus posisiin kepada calon nasabah kita, apakah dia ini sesuai dengan kebutuhannya, apa yang kita jelasin. Kita harus jelasin sesuai dengan konsepnya gitu teman-teman. Karena konsepnya pas, kalau konsepnya pas, orang ini pasti ngambil sama kita. Gitu. Karena kita harus tahu dulu kebutuhannya apa, cari ngomongnya seperti apa, dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih. Gitu. Terus sebenarnya nggak ada yang ditolak ya? Sebenarnya mungkin cuma penundaan ya? Benar-benar sih. Kalau di kasus gue itu, sebenarnya gue hubungannya terlalu tipis sih, Grit. Maksudnya gue baru kenal orang, gue langsung cerita tipis, gitu kan. Artinya lalu siapa gitu kan. Akhirnya gue belajar satu hal tuh. Hubungan itu harus di atas bisnis. Jadi setelah kita udah kenal orangnya lebih dalam, udah ngobrol-ngobrol, ya kita baru bisa ngomong sesuatu lah. Kalau kita baru kenal, kita ngomong apapun, orang pikir lalu siapa? ngomongin asuransi lagi lu. Gue juga nggak kenal gitu kan. Iya. Nah di situ setelah teman-teman gue udah mulai banyak, network dia itu network gue. Jadi pas ngomong sini, lu kenal ini ya, lu kenal ini ya. Kalau udah dekat baru dia mau. Betul. Dengerin soalnya they don't care how much you know until they know how much you care. Jadi kita memang harus care dulu gitu, ada step-stepnya. Nah, oke guys, main-mainnya udah. Gue mau ke pertanyaan yang lebih mendalam. Thank you ya. Ini jawabannya jujur banget loh. Nah, gue mau minta lagi nih teman-teman kejujurannya. Kalau dari tadi kan lu kan cerita yang ibaratnya yang fun, mungkin tadi yang susah-susah di lapangan. Tapi gue mau tanya deh, yang paling heartfelt, yang bener-bener lu rasain tuh gila, ini gue benar-benar dapat dari sini sih. Kalau nggak di sini gue nggak bisa. Ini gue benar-benar greatest achievement gue di jalanin bisnis ini gitu. Boleh dong di-share. Coba Willy deh. Oke. Greatest achievement gue ya sebenarnya banyak sih, tapi yang paling gampang dilihat itu ya perubahan dari sikap gue, karakter ya. Jadi dulunya kan gue orangnya gloomy gimana. Kalau orang ngomong apa, gue pasti komenin negatif. Jadi gue selalu negatif lah, intinya orangnya gitu. Nah, di situ gue baru mulai ada pandangan yang berubah. Jadi gue secara personal udah berubah jadi lebih baik. Bisa ngomong, bisa public speaking, bisa ketemu orang. Ya, lebih menyenangkan lah. Kalau dulu kan gue selalu nyelekitin orang gitu kan. Nah, di situ banyak perubahan-perubahan yang gue berubah lah. Terutama di kehidupan gue juga, dan ya finansial udah pasti berubah. Nah, yang tadinya gue nggak deket sama orang tua, tapi karena udah ngerti kenapa, ya gue mulai deket sama orang tua. Ini unik sih, orang tua gue itu
ngegedein gue itu dengan membanding-bandingkan dengan orang lain gitu ya. Jadi kalau gue bilang, ma gue mau beli mobil nih, ma gue mau beli rumah, bisa selesai nggak lu, bisa bayar cicilannya nggak, bisa lunas nggak gitu ya. Jadi selalu diragukan. Nah, tapi karena gue udah percaya sama diri gue, akhirnya gue langsung beli aja. Udah keluar rumahnya, udah keluar mobilnya, baru orang tua gue percaya. Itu pertama kalinya, emak gue baru bilang, Will, gue bangga malu. Biasa sih masih perasaannya Will ya. Oke, kalau Adrian? Ya, sebenarnya kurang lebih mirip ya sama si Willy. Kalau ngomongin self development, ya kita di bisnis ini sih bener-bener dapat banget. Karena dari kita tuh dilatih dari mental, karakter, mindset dan lain-lain. Terus kalau ngomongin materi, gue juga yakin lah semua yang di sini pasti juga udah pada dapat ya, dari income, dari beli rumah, beli mobil, sampai biaya merit sendiri. Ya, gue yakin semua di sini juga pasti udah achieve hal tersebut gitu. Cuman yang paling gue ingat, yang paling memorable buat gue, greatest achievement gue itu adalah bisa kasih pembuktian ke orang tua gue, terlebih nyokap gue ya. Mungkin nyokap gue ada di sini kali ya, karena dia tadi minta link Zoom-nya gitu ya. Coba ada. Halo Tante. Gitu. Nah, yang paling gue ingat itu waktu itu karena gue di bisnis ini dari tahun 2016, 15 sih tepatnya, cuma 15 akhir, cuma 2016 baru ada jalan-jalannya dan lain-lain gitu. Nah, gue udah janji terhadap beliau itu udah sampai 3 kali gitu. 3 kali. Yang pertama gue gagal, waktu itu mau ke New Zealand. Gue nggak achieve, gue ingkar janji lah bilang sama dia. Terus kedua mau ke Paris, juga sama, ingkar janji juga, jadi nggak pergi juga. Sampai terakhir yang ketiga, begitu gue telepon, gue bilang, Mak, pokoknya jaga kesehatan kita harus ke Eropa ya, ke Berlin waktu itu. Gue pasti dapetin 2 tiket. Gue bilang kayak gitu, cuman nyokap bilang, ya dia cuman ketawa-ketawa aja, haha. Cuma karena udah ngerti ya, udah keseringan nih diingkarin gini. Terus tiba-tiba yang ketiga ini, ini beneran nggak sih? Udahlah, ya dia cuma iya aja. Ya udah, akhirnya karena udah terlanjur ngomong kayak gitu ke orang tua, udah janji juga. Kali itu gue udah bener-bener mikir, gue udah ngomong nih sama orang tua gue nggak boleh ingkarin nih kali ini. Udah ketiga kali. Kalau sampai yang ketiga kali gue ingkar janji juga, ya gue mau jadi apa gitu. Gue nggak bisa membuktikan omongan gue. Padahal gue ini laki-laki loh, cowok anak pertama gitu. Masa gue gagal sih gitu. Akhirnya pada saat itu gue kejar, puji Tuhan dapat gitu. Yang gue bener-bener ingat banget ketika orang tua gue udah sampai di pesawat ya, terlebih nyokap gue ya, udah sampai di pesawat, dikira ini kayak ke Singapura kali ya. Jadi bener nggak sih ini beneran ke Belanda? Cuman pas lihat pesawatnya, oh ya ini beneran ke Belanda deh, karena pesawatnya itu pesawat Belanda gitu pada saat itu. Akhirnya nyampai, ya puji Tuhan happy banget sih. Bener-bener ngelihatnya itu, kalau kayak anak kecil baru dapat barang yang sangat diinginkan, nah itu orang tua tuh seperti itu. Ketika dapat achieve hal yang benar-benar belum pernah dia dapatin dan akhirnya achieve. Terus gitu. terlebih dari anaknya lagi. Iya. Tante boleh dong komen nih, bener nggak Tante kayak anak ya? kecil mau beli Tapi sebenarnya kayak apa sih, Dri, happy-nya nyokap? Sebenarnya kalau ditanya kayak apa ya, harus lihat sendiri sih, Grip. Gue juga susah jelasinnya gitu. Mungkin ada satu momen sih, waktu itu di jalanan Eropa ya, waktu itu lagi jalan-jalan, cuman minum coklat doang gitu, cuman karena memorable banget, akhirnya gue rekam momen itu, ya mungkin karena di IG story, cuma 15 detik, boleh kali ya gue share ya? Boleh ya, banget. Gue share ya, teman-teman ya. Bentar, gue share ke tim IT, tolong dibantu ya. Nah, teman-teman, kita mau lihat ya gimana sih perasaan seorang orang tua yang bisa dapat hadiah yang dia belum pernah dapat, dan ini dari anaknya gitu ya. Mungkin kita seringnya merasa, oh yang kasih hadiah itu orang tua ke anak, udah biasa ya teman-teman. Tapi gue yakin kita semua yang di sini punya kerinduan untuk sebagai anak bisa kasih sesuatu ke orang tua gitu. IT udah videonya? Oke. Boleh diputerin? Halo Mam. Halo, menikmati hidup. Makan mewah, minum mewah. Dahsyat. Oh, luar biasa. Coklatnya berapa euro? Udah. 5 euro ya. 5, waduh gila. Aduh, Tante seneng banget ya. Benar-benar gue hampir menangis loh, karena gue berasa
aduh senyumnya bahagia banget ya teman-teman ya. Karena waktu itu kebetulan kita pergi bareng ya, Adri. Kebetulan waktu itu nyokap gue tuh juga sampai bilang gini, lihat deh itu mamanya Adrian itu kelihatan bangga banget sama anak kayak gitu ya. Nah teman-teman, mungkin yang gue mau highlight adalah yang tadi gue udah sempat mention ya, seringkali kita itu merasa ya udah selayaknya orang tua tuh kasih sesuatu buat kita gitu. Tapi memang kalau kita bisa kasih balik teman-teman ke orang tua kita, pasti akan luar biasa ya. Karena ya kalau mau kasih itu mendingan sekarang secepatnya teman-teman. Kita itu balapan sama waktu. Kita nggak tahu, sorry ya, umur mereka tuh sampai kapan gitu. Gue kalau ceritanya gini, gue bisa berakhir. Karena waktu itu benar-benar memang, apalagi tadi ada visualnya ya teman-teman ya, lihat mamanya Adrian tuh benar-benar happy banget ya. Ya, boleh ya gue tambahin sedikit lagi, Gret. Paling kayak gini sih teman-teman, mungkin pesan buat teman-teman yang masih, orang tuanya masih lengkap, masih bisa sempat ngebahagiain orang tuanya. Satu hal sih, yang tadi Ingrid juga bilang, kita kan kejar-kejaran sama waktu ya teman-teman ya, kita balapan nih. Orang tua kan juga semakin, ujung-ujungnya semakin tua gitu. Cuma teman-teman harus ingat satu hal teman-teman, selain waktu, ada satu kondisi lagi yang kita benar-benar nggak tahu, yaitu kondisi tiba-tiba terjadi pandemi seperti ini teman-teman. Iya. Kita nggak tahu ke depannya itu bakal terjadi hal seperti apa lagi. Video tadi teman-teman, 2019, itu untungnya ya teman-teman, gue masih sempat tepatin janji gue ke orang tua gue. Gue masih sempat tepatin, dan tahun 2020 udah nggak bisa sama sekali lagi gitu. Untung ya, kalau nggak kena COVID tuh. Bener, makanya kalau gue batal ya, 2020 tuh gue udah nggak bisa pergi loh. Padahal udah achieve juga gitu. Kita semua semuanya udah achieve, tapi nggak bisa berangkat. Untungnya tahun 2019, gue bener-bener yang namanya balapan dengan waktu, balapan dengan kondisi. Apa yang bisa kita kerjain sekarang, kita kerjain sekarang teman-teman. Kita bisa achieve itu sekarang, harus sekarang. Kenapa? Karena ke depan kita nggak tahu apa yang terjadi. Gitu sih, Gret. Jangan buang waktu. Benar-benar sih. Jangan buang waktu. Oke. Nah, gue benar-benar belajar dan terinspirasi banget sih dengerin cerita kalian, padahal kita udah kenal lama gitu ya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir nih, ada nggak sih pesan-pesan untuk semua teman-teman yang di rumah nih, baik yang anak rantau maupun bukan gitu kan? Karena ini sebenarnya judulnya aja nih anak rantau. Tapi sebenarnya gue yakin ya anak Jakarta juga bisa achieve hal yang sama gitu. Mungkin ada pesan-pesan supaya mereka tuh bisa semangat lagi gitu. Mungkin Surya boleh wakilin? Gue ya, Gret ya. Pesan-pesan buat teman-teman semangat ya. Sebelum gue kasih pesan-pesan, gue pengen lihat dong teman-teman beneran semangat gak? Boleh nggak di kolom chat? Gue pengen lihat teman-teman semangat, boleh di kolom chat, gue lihat dong. Jadi ya gue ngerasa bahwa maksudnya gue kasih pesan juga ya nggak sembarangan gitu ya. Oke, good. Jadi sebenarnya gini sih, kalau kasih pesan ya, begini sih teman-teman ya, tadi Adrian udah cerita, gue udah cerita, Widi juga udah cerita. Bukan masalah anak rantau sih teman-teman ya, bukan masalah anak rantau atau anak Jakarta ya. Sebenarnya mau anak rantau, anak Jakarta, anak manapun, sama-sama punya hak untuk sukses menurut gue. Ya, tapi mungkin yang ngebedain adalah gua, Adrian, Willy datang ke Jakarta tujuannya memang untuk berhasil, bukan untuk main-main. Kita punya satu mindset, punya satu mental bahwa kita udah di kota orang, kita udah di tempat orang, harus berhasil, harus bawa hasil, harus kasih lihat orang tua, pembuktian buat orang tua ya, pembuktian buat keluarga bahwa kita harus berhasil. Jadi orang. Iya, benar. Ya, jadi hari ini gua pengen encourage juga buat teman-teman semua, baik anak rantau, baik anak Jakarta, baik anak manapun yang hari ini join di Zoom ini, ya kalau kita semua bisa, gue yakin dan percaya kalian semua juga bisa. Ayo miliki yang namanya mental dan mindset berjuang, ya. Jadi nggak ada excuse buat kita. Mau anak rantau, aduh excuse, gue kan anak rantau. Mau anak Jakarta ya, karena kan mereka anak rantau, jadi benar-benar nggak ada excuse. Jadi mulai dari hari ini, ayo kita sama-sama berjuang, kita sama-sama benar-benar capai impian kita. Itu sih Gret kalau dari gua. Weh, thank you so much ya Surya, Willy, Adrian buat sharingnya ya. Benar-benar, gua tahu ini jujur banget sih dari hati. Nah, teman-teman sebelum masuk sesi tanya jawab, gue cuma mau ingetin lagi teman-teman, jangan lupa teman-teman kita ada door prize-nya. Teman-teman post di IG story teman-teman, apa sih yang teman-teman dapat yang paling berkesan dari acara ini? Jangan lupa tag Instagram @rockpreneur dengan hashtag cerita anak rantau. 2 post terbaik, teman-teman bakal dapat OVO cash sebesar 250.000. Total setengah juta ya? Total setengah juta. Lumayan loh guys. Juta loh guys, juta. Nah, gue mau masuk sesi tanya jawab, tapi sebelumnya kita mau saksikan dulu yuk video perjalanan 3 teman kita ini. Boleh IT tolong?
I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I get drunk, wake up, I'm wasted still. I realize the time that I wasted. I feel like you can't feel the way I feel. I'll be fucked up if you can't be right here. Oh, 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 oh. I'll be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay. When I'm away from you, I miss your touch. You're the reason I believe in love. It's been difficult for me to trust, and I'm afraid that I'ma fuck it up. Ain't no way that I can leave you stranded, cause you ain't never left me empty-handed. And you know that I can't live without you. So baby, stay. I'd be fucked up if you can't be right here. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. I do the same thing I told you that I never would. I told you I changed, even when I knew I never could. Know that I can't find nobody else as good as you. I need you to stay, need you to stay, yeah. Wih, sadis banget sih. Perubahannya dahsyat ya teman-teman, yang 180 derajat. Saya cuma lihatnya tadi yang awal kayak gimana, terus saya lihat di depan mata saya kayak gimana gitu ya teman-teman. Kalian keren banget sih perubahannya, tapi teman-teman, perubahan itu bukan cuma soal materinya ya. Walaupun memang katanya kalau ada duit ya semua juga bisa gitu ya. Tapi yang mau di-highlight mungkin gimana mereka tuh benar-benar berusaha sendiri dari jauh tanpa support orang tua, tetap bisa capai impiannya. Nah, teman-teman, kita mau masuk sesi tanya jawab nih. Teman-teman yang ada pertanyaan boleh langsung ketik di kolom chat, teman-teman. Coba ya, kita lihat dulu ya. Ayo boleh nanya, guys. Dan jangan lupa teman-teman tag Instagram postnya ya teman-teman. Saya nih vlogcastnya kalau nggak mau buat saya aja gitu ya. Lumayan ya. Buat speaker lah. Buat speaker. Jangan lupa guys, tadi begitu banyak ya hal-hal bagus dari kita juga yang mungkin teman-teman bisa post ya. Jangan lupa tag cerita juga, cerita anak rantau, hashtag cerita anak rantau. Ya lumayan teman-teman, 500 juta. Oke. Nah, mungkin gue mau tanya pertanyaan duluan kali ya, sambil nunggu nih teman-teman mungkin masih mikir. Kalau tadi kan gue sering jadi penasaran, tadi kan Adrian bilang mamanya bangga gitu, mamanya Willy juga. Kalau mamanya Surya, bokap nyokap lu pernah komen nggak, Sur? Kan harusnya mereka ngelihat lu harusnya bantu mereka angkat-angkat karung, minyak gitu kan. Sekarang di Jakarta jadi supermodel. Ya. Bokap nyokap gue pastinya dari lahirin gue bangga sih. Enggak ya, coba gini sih ya. Sebenarnya begini sih, awalnya kan gue kuliah desain ya. Gue kuliah di kafe animasi, itu salah satu jurusan paling mahal di biaya nusuk teman-teman, BINUS ya. Jadi bagi teman-teman yang pengen ngecek, itu boleh di websitenya BINUS, itu di kafe animasi paling mahal teman-teman ya. Jadi gue kan kuliah mahal banget tuh, Grit. Begitu lulus, kerja jadi marketing bank, nyokap gue tuh udah marah-marah sih. Maksudnya kayak, lu tuh kuliah desain, tapi kerja jadi sales gitu loh. Jadi marketing, nggak kepake dong ilmu lu gitu loh. Ngapain? Udah habisin begitu banyak duit. Tapi ya gue tau lah, gue punya rencana juga gitu loh, untuk masa depan gue. Akhirnya gue lakuin, ya puji Tuhan lah ya, per hari ini, gue yakin dan percaya semua itu juga dari doa orang tua gue sih ya. Gue bisa sampai hari ini. Tapi kalau gue bilang ya, memang sih orang tua gue nggak gamblang gitu loh bilang. Tapi mama gue pernah sih, maksudnya ngechat bilang, mama bangga gitu loh sama lu atas semua pencapaian lu. Bahkan kalau handphone gue di sana ya, 2 hari yang lalu mama gue tiba-tiba ngechat gue, kasih satu quotes gitu loh. You are capable gitu loh. Mama gue bilang, you are capable what you are dream of. Jadi ya orang tua gue juga jadi satu motivasi buat gue sih, bisa berjuang sampai seperti hari ini. Jadi bagi teman-teman semua juga ya, gue pengen encourage gitu loh ya, maksudnya kita punya orang tua ya, gue yakin dan percaya orang tua gue usaha toko kelontong ya, mereka ngelakuin itu juga bukan passionnya mereka,
tapi buat ngebahagiain gue dan anak-anak mereka pastinya ya. Dan hari ini pun gue pengen, maksudnya kita anak-anak muda ya, masih sehat, masih kuat, ayo kita lakukan yang terbaik buat bagian orang tua juga sih. Itu sih kalau dari gue sih. Wah, thank you ya Surya. Benar teman-teman. Kasih plus dong. Ya, Tadi mama lu gue kasih plus, sama gue lu kasih plus. Terharu gue. Iya benar teman-teman, karena orang tua kita itu pasti our biggest supporter teman-teman. Kita harus buktiin ke mereka bahwa mereka tuh udah selama ini udah jadi cheerleader. Ayo kamu bisa dalam doanya gitu. Yeah. Dia mungkin nggak ngomong secara gamblang, tapi mereka nggak kecewa. Wah ini udah mulai ada pertanyaan. Nah ini, oke, kalian pas awal-awal kan nggak ada market. Kalian prospek siapa awal-awal? Dari siapa tuh? Pilih. Dari Elisa. Siapa yang mau? Silakan. Boleh lah. Kan gue memang nggak ada market ya. Jadi memang benar-benar gue itu bingung banget. Karena emang nggak ada market gitu ya. Kalau ditanya, coba tulis bank nama ya, kayak leadernya bilang ya, database ya. Gue cuma tulis 7 nama. Karena gue bingung banget ya, harusnya 200 nama, gue cuma tulis 7 nama. Leader gue juga lihat, ini apa gitu kan, lu bercanda ya? Enggak kok, emang gue baru datang ke Jakarta, langsung masuk ke sini kok gitu. Jadinya yang gue tulis itu nama teman-teman gue yang kuliah di BINUS gitu. Jadi si Surya, si teman gue yang ini gitu kan. Nah, tapi akhirnya setelah 7 orang ini gue closingin, itu sisa sedikit ya. Kemana lagi gue nyari, ya leader gue cuma bilang, lu kerja dengan kekuatan manusia, lu udah cari Tuhan belum gitu kan. Jadi gue pikir ya benar juga sih, gue kan nggak cari Tuhan, nggak pernah cari Tuhan, nggak pernah ke gereja gitu kan. Nah di situ gue baru mulai masuk ke gereja gitu kan. Di gereja gue dapat komsel gitu. Ternyata di komsel itu komunitas yang support banget ya, jadi positif dan support gitu ya. Jadi beberapa bulan kemudian ya di situ ternyata ya market gua ternyata orang-orang di situ. Jadi udah 1-2 orang direpresent, lu kesini deh, kayaknya dia belum punya, kayaknya dia punya masih kurang gitu kan. Jadi bener ya, jadi pas dengan kekuatan manusia, gue nyari itu pusing setengah mati. Tapi ketika Tuhan memberkati, itu kayak air terjun loh gitu ya, nggak kebendung gitu, nggak habis-habis gitu. Utamain cari Tuhan dulu ya Will, ya, bahwa dalam doa juga cari dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Makanya kalau tim-tim gua bingung ya, aduh cari market di mana? Gua tanya, lu udah ibadah belum, udah gereja belum? Jadi orang et labora lah ya, jangan cuma bekerja aja, tapi ya juga didoain gitu ya. Iya, benar. Oke, pertanyaan berikutnya dari Ivon. Kalian kan anak rantau, bisa cerita nggak sih real struggle-nya di awal bisnis ini gimana? Apa yang kalian lakukan bisa keluar dari struggle-nya waktu itu? Boleh gue jawab lah ya. Sebenarnya kalau ngomongin real struggle-nya anak rantau, pada saat awal-awal ketika join ke bisnis ini real struggle-nya adalah gue bingung gue mau prospek siapa. Karena waktu itu gue mau ketemu siapa itu, gue baru lulus, gue ketemu sama bisnis ini, ketemu sama Amazing Team, ketemu sama Prudential. Waktu itu which is baru gue umur 21 tahun. Berarti ketika gue join ke bisnis ini, teman-teman gue juga baru lulus dong, sama dong, atau bahkan ada yang belum lulus, atau bahkan baru hip hura, lagi have fun gomet lah, semuanya lagi seperti itu gitu. Jadi saya bingung ketika disuruh ketemuin ini, ya ketika saya temuin, mereka belum berpikir jauh ke depan untuk merencanain keuangannya mereka. Jadi yang saya ketemuin juga saya bingung gitu. Akhirnya saya minta referensi teman-teman. Nah, saya minta referensi, ada yang sampai ke Gading Serpong, waktu itu saya masih tinggal di Tanjung Duren, ya karena walaupun anak BINUS, ketika lulus saya langsung pindah ke Tanjung Duren, teman-teman. Mau jadi anak Untar waktu itu ceritanya, gitu ya. Pas pindah ke Tanjung Duren, saya dapat referensi sampai ke Gading Serpong, naik motor, teman-teman. Referensinya minta janji temu jam 9 pagi. Saya berangkat dari Tanjung Duren jam 7 pagi, teman-teman. Supaya apa? Supaya nggak macet, supaya ketika saya sampai sana, saya nyampe duluan sebelum referensinya nyampe. Jadi saya bisa bersih-bersih di toiletnya mall, pakai wax semua, ganti baju. Jadi saya harus bawa 2 kaos teman-teman pada saat itu. Jadi struggle-nya itu benar-benar dari market, dari kendaraan, sampai akhirnya diberkati bisa punya mobil dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu sih. Ya.
Gua ngerasain juga sih. Kalau ngomongin struggle ya, anak daerah ya, maksudnya begini sih, kita juga nggak bisa mungkin ceritain semua ya, karena emang banyak banget struggle-nya gitu. Dan orang kan nggak tahu. Ya kan dulu kita naik motor ke mall, mau prospek, di dalam tas itu isi wax rambut, sabun cuci muka, handuk kecil gitu loh. Supaya apa? Biar kelihatan naik mobil ya? Kelihatan. Jadi pas kalau ketemu orang bener-bener kelihatannya tuh masih rapi gitu loh. Nggak bawa matahari gitu kan. Jadi bener-bener ya struggle-nya banyak banget sih gitu. Mungkin nanti teman-teman kalau ada kesempatan langsung chat mereka aja di Instagram, teman-teman di DM tanya lebih lengkap mereka struggle-nya kayak apa. Nah teman-teman thank you banget responnya, karena keterbatasan waktu ya kayaknya sesi tanya jawabnya gue tutup aja gitu ya. Nanti teman-teman boleh tanya langsung ke DM Instagramnya. Thank you ya guys, sudah jawab. Nah, teman-teman buat kalian yang tergerak penasaran langsung nih sama bisnis kita, nanti bakal diajarin kok teman-teman. Seperti yang tadi dibilang, kita ada mentornya, nanti akan diajarin how to start-nya, dan bahkan minggu depan kita ada workshop lanjutannya. Teman-teman bisa tanya lebih lanjut ke orang-orang yang ajak. Nah, by the way teman-teman, door prize-nya kita bakal bacain di jam 4 ya teman-teman. Dipantau ya Instagramnya @rockpreneur, karena ternyata responnya banyak, jadi panitia sampai nggak sempet bacain satu-satu gitu ya. Oke teman-teman, kita udah sampai di penghujung acara nih. Thank you so much for staying with us. Semoga selama 1,5 jam ini teman-teman dapat banyak, sama seperti gue juga belajar gitu ya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata teman-teman. Kita dan segenap panitia Zoom Cerita Anak Rantau mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya, dan kita nungguin nih teman-teman kalau ada feedback, inputan, boleh langsung DM ke Instagram @rockpreneur ya teman-teman. Nah sebelum saya tutup teman-teman, saya mau pantun sedikit ya teman-teman, boleh ya? Coba sound effect-nya tolong. Cakep. Orang kikir hidupnya susah. Cuy. Cuma mikirin biar cepet tajir. Cakep. Jangan bersedih meski berpisah. Ukir prestasi dalam berkarya. Mantap. Masih ada satu lagi. Masih ada satu. Siap. Minum kopi cuma secangkir, enaknya diminum sama suami. Cakep. Perpisahan ini bukanlah akhir, masih bisa bersilaturahmi. Gitu aja teman-teman. Thank you so much. Sambil pamitan kita mau saksikan video terakhir komunitas Amazing Team. See you in our next event. Bye.